Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. YouTube channel Keluarga Itik. Dan kembali lagi di segmen TikTok. Keluarga Itik Talking. Talking boleh. Mau talking apa, Bu? Kita sekarang lagi ada tamu khusus. Ini adalah Revalina Estema. Ini masih saudara jauh kita ya? Saudara. Jadi Revalina ini masih sepupuan sama suami aku. Sama Pak Irfan, betul. Gimana apa kabar Revalina Estema? Ini adalah kakak kelas aku zaman dulu di SMA 6. Nggak usah kakak kelas? Enggak. Lo kakak kelas 1 tahun doang, Pak. Iya, 1 tahun doang. Kakak kelas di 6. Dia adalah bunga kembangnya SMA 6. Gila. Kalau misalkan kalian ada di angkatan aku. Tapi ini sekarang udah gengnya udah bukan millennials lagi, udah generasi apa? Udah generasi Z tuh udah bukan generasi kita, Pak, sebenarnya. Iya, benar. Kita udah agak-agak ini ya. Twirda ya. Pengen cerita-cerita. Jadi kalau zaman kita dulu ya Pak ya, untuk kita ada di posisi menjadi seorang artis selebriti, itu usahanya kan gokil banget ya. Harus dari bawah, terus ya benar-benar usaha sendiri ya. Iya. Casting itu nomor 1. Terus juga dulu lo apa? Gadis Sampul. Kita Gadis Sampul ya. Senior. Angkatannya Dian Sastro ya? Enggak, gua angkatannya Sigi. 99. Oh, 2 tahun di atas gue. Tapi kalau di angkatan aku tuh ada Intan Nuraini. Oh, Intan. Ada Soraya Larasati. Oh, ini omongan Gadis Sampul pada ngerti nggak sih sebenarnya? Mungkin angkatan kita ngerti. Angkatan kita ngerti. Angkatan kita doang. Geng Gadis Sampul. Geng Gatsam. Kita sama-sama sekolah di 6. SMA. Pokoknya di tiap angkatan tuh SMA 6 selalu ada Gadis Sampul ya. Iya sih? Terus habis itu di angkatan lo itu ada Nabila. Enggak di 6. Oh, di 6. Amalia. Iya, Lia Ananta, adanya Asti Ananta. Pindahan kan, dia baru kelas 3 tuh. Kelas 3 di angkatan gue cuman gue doang ya kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya lu doang deh. Angkatan gue doang gitu. Gue di bawahnya Revalina Estema. Setahun doang. Ya. Setahun. Jangan gitu dong. Ini dulu Revalina ya. Itu rambutnya bagus banget, panjang. Allah. Berapa iklan shampoo yang lo dapetin? Sebenarnya 2, cuman yang 1 tuh nggak tayang. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya iklan shampoo pertama gue tuh Sunsilk. Oke. Tapi waktu itu nggak tayang dan cuman jadi supporter doang, bukan main talent. Setelah itu baru dapat iklan shampoo Clear. Wah gila itu keren banget. Nah itu ya lumayan. Yang keluar dari lift itu kan? Iya kan? Itu gila banget sih. Tunggu, $1 juta. Boleh? Begitu ada ketombe, tembak! Wow, nggak ada ketombe. Stiker gue tuh segedung Unilever itu gila sih di Gatot Subroto. Coba gue tanya sama suami gue, arahin ke, tahu iklan Clear zaman dulu? Iya, tahu. Pokoknya suami gue kalau cewek-cewek cakep dia cepet. Mohon maaf, Bapak umurnya udah 40 tahun. Terus pengen tahu ceritanya aja gimana caranya lu dulu bisa sampai di tahap hits banget di dunia periklanan ya zaman dulu ya, Pak. Ya awalnya sih memang Gadis Sampul ya pembuka jalan banget. Itu banget ya. Maksudnya kalau gue nggak ikutan Gadis Sampul mungkin nggak akan bisa kayak sekarang gitu. Jadi memang awalnya tuh Gadis Sampul tuh membuka banyak peluang dan orang-orang juga banyak gitu kan yang nanya gimana sih Kak awalnya kalau mau jadi artis bla bla bla. Ya kalau gue bilang ikut Gadis Sampul dulu ya. Tapi kalau sekarang kayak udah enggak ya. Maksudnya, sekarang jadi influencer. Udah banyak gitu ya. Nggak harus lewat Gadis Sampul, sekarang tuh udah banyak era digital. Era digital, bener, udah jadi influencer dan segala macam. Kalau kita kan zaman dulu Gatsam, terus casting iklan. Pokoknya gue dulu kalau ke tempat iklan nih ya, casting ya, terus ada dia keluar dari tempat casting, gue pulang.
saya udah pasti nggak keterima. Ada Revalina S. Temat di situ. Beda Bu. Itu gila loh. Aduh, masa saingannya Revalina S. Tapi kan Temat. kita benar-benar casting ya, Ti. Casting banget. Dimanapun kita Gila. datengin gitu loh sama nyokap. Kalau gua mah Nungguin. Bener, Jadi nungguin. kalau proses casting iklan itu zaman dulu, kita harus ada beberapa agensi ya. Jadi kita dipanggil agensi, ada casting di sini gitu. Terus kita datang, isi absen, ngantri, bener, nunggu. dipanggil satu-satu ke dalam, Satu-satu. disuruh acting. Acting masih inget gak? Halo, nama saya Tia. Tinggi saya, Iya. umur saya, ya udah gitu-gitu lah. Terakhirnya, ya hadap depan, depan, hadap kanan, nengok kiri. Gitu. muter, Muter. jalan dari Iya. belakang ke Iya. depan. Oke, siap. Pokoknya kita harus casting tuh udah harus deh, nggak bisa kita yang kayak ya udah mau si ini dong gitu kan, kita orang nggak tahu kita ya. Jadi kita benar-benar lewat proses casting akhirnya orang-orang tahu lah profil kita dan segala macam. Dengan budget, ingat nggak pertama kali dapat iklan tuh budgetnya berapa? Si Sunsilk itu kan? Itu pertama dapat Sunsilk langsung. Pertama. Curang ya dia ya. Tapi kan nggak pemeran utama nih. Oke, berapa budgetnya? Masih ingat Nggak nggak? tahu, nggak inget. Serius nggak ingat? Semua nggak inget. Nggak ingat. Budget pertama gue 500.000. Serius? Iklan. Iklan apa? Pizza Hut. Itu tapi langsung peran utama? Enggak, supporting talent. Rame-rame gitu? Rame-rame, kayak family gitu. Family. Iya, kalau gue kan waktu itu yang shampoo kan kayak sendiri harus ada ininya kan, main talentnya nih gitu. Nah di iklan Sunsilk itu gue tuh jadi supporter, jadi si adeknya. Gue udah syuting sampai pagi, Ti, nggak tayang. Iya, itu sering ya zaman dulu. Zaman dulu ya. Tapi ya yang penting uangnya kan tetap ya. Karena kan gimana pun juga kita juga zaman dulu casting mau jadi talent untuk dapetin uang juga. Benar. Caranya begitu. Caranya gitu. Tapi ya udah, maksudnya dari situ ya kan kita coba lagi kan. Dan itu sebenarnya gue kalau nggak didorong-dorong sama nyokap juga gue kayaknya nggak akan maju gitu loh. Ya lo tau gue kan pendiam banget, orangnya gini-gini aja gitu ya, nggak berani untuk make a move atau gimana segala macam. Jadi kalau nggak temenan sama siapa-siapa, diem aja. Kalau nyokap nggak yang ayo Pak kita datang, ayo Pak ada casting ini nih, ayo Pak gini-gini, ya gue mah akan di rumah aja. Gue nggak ada inisiatif untuk ayo mah kita casting apa, nggak pedean kan lo kan. Karena nggak pede, jadi gue nunggu didorong aja. Sekali didorong tapi gue oh ya udah deh ayo. Tapi nih ngomong-ngomong nggak pede ya, ada satu hal yang aku tahu karena dulu kita satu sekolahan. Jadi Revalina ini kalau kalian lihat tanpa makeup sama sekali, itu ada tanda lahir yang memang cukup jelas banget. Di sini di pipinya itu putih. Nggak apa-apa nih aku share ya. Nggak apa-apa banget. Kan dari lahir ya. Nah terus waktu kecil tuh nyokap tuh sempet takut guanya nggak pede dan takut guanya tuh dikata-katain sama orang di sekolah. Itu kan paling ini ya. Jadi nyokap tuh sempet waktu gue SD apa ya, ayo Pak kita ke dokter kulit ini, kita ke dokter kulit mana, pokoknya kayak datang ke beberapa klinik untuk ngilangin si tanda lahir ini. Tapi kalau ditanya guenya sih nggak masalah, dan gue nggak pernah, maksudnya nggak pernah dicemooh orang yang sampai ih tanda lahir apa gimana, enggak sih. Alhamdulillah gitu ya. Jadi guanya pede aja, sedangkan nyokap gue yang ketakutan. Ayo kita hilangin yuk, kali aja bisa. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya memang nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin. Oke. Gitu. Jadi setelah nyokap udah dikasih tahu kan, ya nggak bisa Bu, gitu kan. Mungkin ya dulu kan emang nggak secanggih sekarang juga mungkin ya. Jadi pas dikasih tahu nggak bisa Bu, udah macam-macam nyoba segala cara nggak bisa. Ya udah, terus nyokap yang nggak apa-apa ya Pak, kamu ini ada tanda lahir gini-gini. Oh nggak apa-apa kok Mah. Nggak tahu kenapa. Menurut gue ini bukan sesuatu yang gimana kok, gitu. Ini bukan keburukan atau kejelekan yang harus gue tutupin. Nggak tahu kenapa tuh saat itu gue mikir nggak masalah kok, gitu. Karena gue juga mungkin pas gue syuting gue orang-orang tuh kayak oh ini tanda lahir ya, oh iya untung maksudnya putih juga, bukannya yang kan ada yang orang hitam atau coklat. Untungnya mungkin gue tanda lahiran ini putih. Ini tapi ini nggak pakai foundation ini kan? Nggak pakai foundation, cuman kayak bedak buat ngilangin minyak doang tadi. Ya begini aslinya.
Dan kalau hari-hari gue pergi keluar rumah juga nggak pernah pakai foundationnya gimana sih? Emang pas sekolah juga ya udah. Nggak pakai apa-apa lagi. Kita tahu, maksudnya memang segitu aja. Tapi lo punya tips nggak sih? Mungkin kalau orang-orang di luar sana kalau punya, itu kan kayak sebenarnya kadang-kadang kalau orang di diri mereka kan menganggap itu satu kekurangan. Iya. Gimana caranya lo bisa tetap pede, terus lo bisa tetap menjadi seseorang yang someone, jadi selebriti, jadi artis dengan memang ada tanda lahir nggak masalah. Itu lo punya tips and trick nggak? Mungkin karena gue orangnya apa ya? Mungkin ada bagusnya juga agak cuek dikit gitu. Nggak perlu semua omongan orang tuh didengerin. Benar. Yang bikin kita tuh jadi down sendiri, jadi drop sendiri. Itu menurut gue bener-bener lo harus pinter-pinter milih lah. Semua omongan orang itu nggak perlu lo dengerin kok. Betul. Kecuali memang yang misalnya yang parah banget ya, misalnya tukang telat. Lo tuh telat banget dan emang kejadian itu misalnya lo tukang telat, ya itu harus lo dengerin. Karena kan itu nggak bagus gitu. Tapi kalau cuman sebatas kayak physically dan ini masih bisa tercover dengan foundation dan alat makeup, mungkin kalau kita jadiin ini suatu kelebihan malah keunikan tersendiri gitu loh. Oh Reva mana sih? Itu loh yang tanda lahir gitu. Mungkin, enggak sih kalau orang Reva yang cantik itu. Enggak sih. Jadi maksud gue lebih ada malah jadi ada ciri khas sendiri nih gitu. Dimana Allah nggak ada yang punya, dan ini nggak sembarangan kita punya kok gitu. Ini hadiah dari Allah yang harus kita syukurin gitu. Jadi mungkin lebih banyak bersyukur aja kali ya. Jadi itu akan bikin kita lebih pede daripada kayak kita bawa sedih, kita bawa ini kok gue begini ya, kenapa sih begitu, daripada meratapi. Mungkin kita lebih baik kita syukurin, jadinya pastinya tuh kita lebih pede. Iya benar, lebih bersyukur karena semuanya pasti ada hikmahnya. Dan bukan berarti ya mesti ini hanya tanda lahir aja, bukan berarti kita nggak bisa berkarya, bisa tetap berkarya, bahkan bisa tetap jadi pemain sinetron, gak disampul, pemain film, kurang apa lagi coba? Tara. Aha. Tapi ini ada satu pertanyaan yang ini sebenarnya poin penting banget ya. Kalau gue kan ngelihatnya rambut lo tuh bagus banget ya. Iklan shampoo aja 2 brand. Dua brand. Yang satu lah yang kita hitung. Iya, tapi tetap aja dapetnya 2, Bu. Lumayan. Dapetnya 2. Nah, maksudnya ketika lo memutuskan untuk berhijrah gitu, untuk memutuskan oke, pakai hijab, sementara penampilan lo tuh udah oke banget, rambut indah banget, apa sih yang akhirnya menggerakkan hati lo, gue harus banyak-banyak belajar untuk akhirnya oke, mantap untuk berhijab? Nah, jadi awalnya tuh mungkin ada hikmahnya juga ya, gue banyak ditawarin film atau sinetron atau FTV yang menggunakan hijab gitu. Sebelum bawang putih banget soalnya kan ibu kan. Jadi kan muka saya nih tertindas banget ya. Muka saya tertindas, nggak cocok. Jadi orang marah-marah tuh kan nggak cocok. Jadi lebih cocok tuh yang dimarah-marahin, yang pokoknya yang ditindas banget lah. Nah, jadi peran-peran berhijab itu tuh sering datang ke gue gitu. Dari sebelum gue pakai hijab gitu. Jadi udah sering banget datang. Yang awalnya gue dikasih peran itu tuh tiap habis ya cut gue langsung buka, karena kan nggak biasa ya pakai hijab terus gerah. Terus ya itu masalah kebiasaan aja sih gitu kan. Ya udah dari awalnya yang nggak biasa, kegerahan mulu, sampai akhirnya pas cut terus gue tetap nyaman aja. Gue nggak buru-buru pengen buka jilbab, nggak buru-buru pengen ganti baju tuh enggak. Jadi akhirnya udah masuk ke taraf nyaman pakai hijab. Jadi bukan sesuatu yang lu nggak bisa lah, gue nggak bisa nih gini gitu. Nah dari situ itu kan gue pakai hijab 2017. Perempuan berkalung sorban udah pakai belum? Belum, itu 2008. Aku udah berkali-kali istighfar, tapi Allah nggak pernah dengar istighfar aku lah. Allah nggak pernah dengar tasbih aku. Allah nggak pernah dengar sajid aku. Jangan. Masih jauh kan tuh perjalanan gue. Nah itu tuh, tapi maksudnya dari peran-peran seperti itulah. Kan kalau kita syuting film tuh kan dulu kayak sebulan. Jadi sebulanan gue tuh harus pakai hijab gitu kan. Ya itu dari yang awalnya mungkin risih, gerah, nggak enak, nggak nyaman, sampai akhirnya gue nyaman sendiri, dapet nyamannya nih. Terus menjelang kayak 2015 ke atas tuh kan kayaknya banyak banget teman-teman kita, artis-artis juga udah mulai banyak yang hijrah. Terus gue perhatiin gitu, gue ngeliat banget, yang gue lihat banget itu Bella waktu itu. Tahu dia Cynthia Bella ya? Bella.
Itu gue terakhir syuting sama dia tuh Assalamualaikum Beijing. Kita belum ada yang pakai hijab. 2013 kalau nggak salah, 14. Asima! Ra, aku janji, aku akan setia sama kamu, Ra. Nggak lama setelah itu dia pakai hijab. Terus gue ngeliat, kok Bella makin cantik ya pakai hijab gitu. Terus kok kayaknya nggak ribet, nggak apa, gayanya masih bisa tetap gaya kita, pakai kemeja, pakai celana panjang, ya bedanya kita lebih tertutup aja. Tapi kan dari dulu gue emang pakainya Nggak pernah kebuka-kebuka. Nggak terlalu, emang nggak pede pakai fancy apa gitu. Jadi emang biasa gitu kan. Jadi sebenarnya dari masalah pakaian pun juga gue nggak terlalu Banyak perubahan. banyak perubahan gitu. Nah yang bikin gue ini banget, gue tanya dong sama suami kan, nanti aku kalau pakai hijab gimana, boleh nggak gitu. Terus dia tuh benar-benar menguji gue banget sih. Dia bilang, hah kamu mau pakai hijab? Yakin kamu? Malah ditantang begitu? Ditantangin, kamu yakin mau pakai hijab? Emang harus? Emang wajib? Emang iya? Kamu yakinin dulu, jangan ntar kamu udah pakai terus tiba-tiba di tengah jalan kamu buka. Iya. Gitu kan. Nah terus gue pas digituin, oh iya ya, iya juga gitu. Maksudnya gue kan waktu itu udah merasa nyaman, tapi emang harus digali dulu sih, emang lu ada dalilnya mana gitu kan. Jangan lu main asal pakai jilbab, ntar kalau nggak kuat di sini, kedepannya pasti akan goyah soalnya. Asal lu ngeliat, ih ternyata rambut gue bagus ya, kenapa gue malah pakai jilbab sih, kan gitu ya. Maksudnya setan kan ada aja nih terus gangguin kita 24 Hati manusia jam. itu gampang dibolak-balik. Nah jadi kan kalau kita nggak kuat pendiriannya, ya udah itu mah paling setahun 2 tahun istilahnya gitu. Ya udah akhirnya gue cari tahu dan segala macam. Terus pas banget waktu itu momennya gue mau umroh berdua. Terus gue udah niat nih, nanti kalau umroh habis itu pengennya sih insya Allah pakai jilbab terus, nggak buka-buka lagi gitu kan. Pulang umroh ya udah kan, akhirnya gue bilang iya deh ayang aku mau pakai jilbab aja. Beneran nih, dia bilang kamu yakin? Udah tahu dalilnya mana? Iya. Tetap ditanyain gitu? Oh ya udah, kalau kamu udah yakin, udah mantep, ya udah jalanin aja gitu. Aku dukung kok gitu. Terus gue yang beneran kamu ngedukung aku kok, tapi awalnya kamu kayak mempertanyakan nggak percaya gitu sih. Terus kayak emang iya beneran harus apa gimana? Ya enggak, aku kan harus mantepin kamunya dulu nih. Kalau kamunya cuma setengah-setengah doang, mendingan nggak usah. Itu dari awal dia bilang, kalau kamu cuma mau setengah-setengah pakai jilbab, mendingan nggak usah. Karena kan itu tuh harus istiqomah, harus seumur hidup gitu. Karena kita harus jadi manusia yang lebih baik, yang lebih baik terus, dan lebih baik ya, gitu. Jangan jadi setengah jalan terus nggak jadi deh, yang nggak bagus gitu. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah nggak pernah ada terbersit yang kayak aduh ntar kalau udah jilbaban nggak ada rezeki dong. Nggak ada yang ngajakin syuting dong atau apa. Itu benar-benar kayak nggak ada di pikiran gue sih. Maksudnya udah benar-benar ya udahlah ikhlas aja, bismillah. Rezeki kan udah ada udah ada yang ngatur. Rezeki kita tuh udah ada yang ngatur. Jadi tergantung kita mau menjemputnya kayak gimana. Kalau kita menjemputnya dengan niat yang benar, insya Allah rezekinya kan ada pasti. Gitu. Rezeki itu nggak bakalan ketuker. Nah itu juga benar. Selama kita mau berusaha pasti. Jemputnya dengan cara yang halal, insya Allah niat kita baik, ya kan? Ya udah Revalina, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terus menginspirasi. Amin. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman, mulai dari perjuangan Revalina untuk menjadi kita, terutama Revalina kan bintang tamunya iya. Terus tapi kan kita beda-beda tipis. Iya, beda-beda tipis. Tahun-tahun perjuangan itu tuh sama-sama. Betul. Terus udah gitu juga kayak dari kekurangan dari dalam diri kita, karena manusia itu kan pastinya gak ada yang sempurna. Jadi gimana caranya kita harus lebih bersyukur sama diri sendiri dan terus berusaha. Pakai kacamata kuda, fokus ke depan, melakukan selama yang kita anggap itu baik, berkah, halal, bermanfaat, insya Allah akan terus dapat dukungan dari Allah. Dan Tia ini juga sebenarnya salah satu orang yang selalu maksa gue untuk dia tuh gemes banget. Gue tuh harus sebenarnya lo bisa Fa lebih dari ini. Ayo Fa, lo maju Fa. Nah tapi kan karena gue orangnya mageran, terus suami gue juga bukan yang kayak Irfan yang ayo kamu ini gitu kali ya. Jadi ya kita masih di sini aja Bu. Enggak, tapi sama-sama. dia nih bener-bener
gemes banget gitu loh, maksudnya ya mungkin gue ada potensi ya. Bukan ada lagi, mohon maaf, Anda lahir terkenal lebih terkenal daripada seorang Tia Aryestia. Tapi karena dia tuh lebih getol, lebih semangat dan emang orangnya cerewet. Bawel. Kalau gue kan orangnya ya harus colek-colek dulu nih, baru ngomong, baru mau gitu ya. Kalau nggak digituin tuh bener-bener gue ya udah gitu aja gitu, ada di zona nyaman terus. Pokoknya memang kayaknya gue harus sering banget main sama lo karena harus semangatnya biar tertular. Jadi intinya tuh kalau aku tuh paling pengen semua orang yang ada di dekat aku itu bisa maju. Mau lebih dari aku nggak apa-apa. Revalina maju lebih di atas aku nggak apa-apa. Aku ada di belakangnya. Yang penting aku terus support siapapun. Fitri Tropika support siapa, Fenita Ari ayo support. Pokoknya orang-orang yang dekat aku sebisa mungkin kita menularkan kebaikan karena setiap orang yang bermanfaat itu adalah orang yang paling baik gitu. Terima kasih Revalina Estemat. Sama-sama. Saudara sepupuku. Mudah-mudahan tayangan hari ini bermanfaat. Besok-besok kita akan TikTok lagi dengan gestar-gestar lainnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.